tentu itu menjadi koneksi yang sangat konstruktif. Jadi saya selaku petahana bersama dengan Pak Gilang sangat berterima kasih kepada paslon nomor 2 atas beberapa penyampaian dan informasi, dan itu juga menjadi bahan koreksi kita di internal pemerintah. Tentu segala kekurangan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir tentu tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh pencapaian visi-misi ataupun program-program prioritas yang ada. Tentu ke depan ini akan menjadi bahan evaluasi kita bagaimana program-program prioritas daerah ke depan ini benar-benar maksimal. Dan masuk kita menggulirkan berkaitan dengan pertanyaan masalah Silpa Kabupaten Bulungan. Tentu kita bicara Silpa, tentu kita bicara tentang mekanisme penyusunan APBD. Dan di mana Silpa tersebut adalah salah satu instrumen yang ada di dalam APBD dalam rangka untuk menutupi defisit pembiayaan ketika kita menggunakan postur anggaran di mana pendapatan itu tidak berbanding lurus dengan belanja yang harus kita alokasikan. Sehingga kita bersyukur dengan memberikan klarifikasi kepada publik khususnya masyarakat Kabupaten Bulungan. Yang kedua, kita sangat berterima kasih kepada seluruh audien yang ada di dalam ruangan dengan tertib mengikuti jalannya debat. Demikian juga dengan pasangan saudara kami Datuk Iman maupun juga Pak Cita Tarno selaku pasangan calon yang tampil dalam Pilkada Bulungan tahun ini. Kita bagaimana kita menghadirkan dan sekaligus memberikan keyakinan kepada publik, kepada pemilih Kabupaten Bulungan untuk nanti tepat pada tanggal 27 memilih pemimpinnya di Kabupaten Bulungan. Sehingga kita berkeyakinan dengan ajakan kita ingin bersama-sama menciptakan pilkada yang damai pada tanggal 27, kita pastikan keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan sukses bersama-sama dengan memberikan dukungan baik itu kepada penyelenggara pemilu, baik itu kepada TNI Polri untuk memastikan keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan selama penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Pak, terkait 60% daerah masih blind spot, gimana kan peran dari petahana Pak? Tentu ini merupakan sebuah kenyataan ya, tapi bahwa dari kalau bicara tentang blind spot itu ada 19 desa. Tentu kalau bicara tentang yang belum terakses jaringan internet itu tidak sampai, hanya kurang lebih 13-14 desa. Dan Tias itu bukan desa. Tias itu merupakan salah satu RT RW yang ada di dalam desa Tanjung Putra sampai hari ini. Dan untuk hari ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahun ini, kita telah melakukan uji coba memaparkan teknologi Starlink. Salah satu spot yang kita lakukan itu adalah di wilayah Kampung Tias. Jadi Tias itu sekali lagi sampaikan bukan desa, tapi itu adalah merupakan bagian RT RW yang ada di desa Tanjung Putra, Kecamatan Tanjung Mas. Apakah ini bakal menjadi perhatian ke depannya Pak? Apanya? Apakah ini bakal menjadi perhatian ke depannya? Perhatian ke depannya? Tentu menjadi perhatian kita bagaimana kita beradaptasi dengan kemajuan digitalisasi. Namun kita jawab bahwa hari ini sekalipun masih ada daerah Kabupaten Bulungan yang masih blind spot, bukan berarti digitalisasi itu tidak bisa kita laksanakan. Saya tadi mencontohkan bagaimana upaya meningkatkan kapasitas SDM aparat desa melalui sistem informasi digital desa yang berbasiskan aplikasi yang sudah kita berikan pembelajaran peningkatan kapasitas kepada seluruh operator yang ada di setiap desa di Kabupaten Bulungan, sehingga layanan yang berkaitan dengan administrasi desa, penyusunan topografi desa, monografi desa tidak hanya tergantung kepada ketersediaan jaringan secara online, tapi itu dapat dikerjakan secara offline dalam hal ini. Tentu kita bercermin dan juga menjadi hikmah besar dalam pembelajaran COVID-19 yang terjadi sejak 2020 sampai 2021 yang lalu. Demikian juga dengan metode pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan melalui pembelajaran secara online maupun offline. Artinya apa? Pandemi COVID itu banyak mengajarkan. Ternyata dengan konsep Merdeka Belajar bukan hanya konsep merdeka yang diberikan oleh guru pada murid, tapi metode pembelajaran pun bisa kita laksanakan baik itu secara online maupun secara offline dalam hal ini. Sehingga fasilitas pendukungnya sudah kita sampaikan, ada 1000 lebih. Fasilitas Chromebook yang sudah dibagikan kepada sekolah dasar itu sudah ada di lapangan. Demikian juga ada 555 unit Chromebook bagi sekolah-sekolah yang ada di SRTV seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Demikian juga peningkatan kompetensi para guru, baik itu melalui musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja guru. Ini adalah merupakan inovasi yang ada di dalam. Ternyata ini berhasil memastikan proses pembelajaran awal di Kabupaten Bulungan berkaitan dengan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Terjadinya learning loss di Kabupaten Bulungan itu lebih cepat pulih kembali dengan konsep yang dilaksanakan selama ini. Dan tentu kita pasti akan menggandeng dengan berbagai macam kelembagaan yang konsen di dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya sejak tahun 2017 yang lalu adalah melalui keberadaan inovasi. Kelembagaan inovasi bekerjasama dengan pemerintah. Kita hari ini punya LPMP, PGMP yang ada di Kalimantan Utara. Itu adalah menjadi partner kita selama ini dalam upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian juga tadi berkaitan dengan pembelajaran full day. Itu adalah merupakan ruang yang diberikan pusat karena
menyelenggarakan pendidikan selama 6 hari dan itu sangat opsional. Di Kabupaten Bulungan ada penyelenggaraan 5 hari melalui sekolah-sekolah swasta yang ada, dan ini kembali kepada persetujuan bersama antara satuan penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah dengan pihak orang tua ataupun masyarakat yang ada di sekitar di kawasan sekolah. Jadi ini sangat tentatif dan sangat opsional. Itu kembali kepada sekolah dan kembali kepada kebijakan daerah. Namun sampai hari ini saya sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk melakukan asesmen terkait dengan penyelenggaraan yang kalau itu dimungkinkan untuk penyelenggaraan selama 5 hari. Namun kalau itu tidak bisa, tetap kita memberikan ruang bagi sekolah pilihan dalam hal ini apakah 5 hari ataupun 6 hari dalam penyelenggaraan pendidikan. Pak, satu lagi Pak, di bidang infrastruktur tadi disinggung soal ada beberapa bangunan yang mangkrak Pak. Tentu kita harus lihat, dan itu kasuistis kan, pembangunan yang mangkrak yang di bagian mana. Kalau yang dikatakan dengan unit sekolah itu terjadi jauh sebelum saya dilantik menjadi Bupati Bulungan, dan itu pun telah kita laksanakan, tinggal bagaimana meneruskan. Makanya saya katakan tadi, tidak semua sekolah dasar di Kabupaten Bulungan ini tidak bisa menyelenggarakan fungsi layanan pendidikan, sekalipun mungkin di sekolah itu ada kayak dicontohkan di Buyung, ada bangunan sekolah yang belum tertuntaskan, dan itu tetap menjadi aset pemerintah daerah, dan tentu itu akan menjadi desain yang bisa kita laksanakan ke depan untuk menghadirkan ataupun melakukan rehab renovasi terhadap bangunan sekolah yang ada hari ini. Oke Pak. Ya.